Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, bertemu lagi dalam kegiatan persekutuan doa anggota keluarga Allah. Sebagai anggota keluarga Allah, kita selalu di dalam pertolongan penyertaan kasih-Nya. Untuk itu kita mempunyai semangat untuk selalu mencari kehendak-Nya, menemukan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan, dan kita kembali menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu di dalam kegiatan persekutuan doa anggota keluarga Allah. Bersama-sama kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, tema dan judul perenungan Sabda hari ini adalah hidup yang nggayuh kegayuhan luhur sejati. Ungkapan Jawa yang digunakan adalah urip tanpa kegayuhan luhur bebasan kaya lelawuhan tanpa uyah. Anggota keluarga Allah, jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah, ungkapan Jawa tadi menjadi hidup tanpa cita-cita luhur, tinggi, mulia, ibarat masakan tanpa garam. Kata gegayuhan berasal dari kata gayuh yang berarti gapai. Kegayuhan sebenarnya berarti segala sesuatu yang ingin digapai. Tentu dalam kehidupan ini ada bermacam-macam hal yang ingin digayuh atau digapai oleh manusia. Dari hal-hal yang sesaat ingin digapai, setiap harinya ingin digapai, setiap minggunya ingin digapai, setiap bulan, hingga sampai jauh waktu ke depan apa yang ingin digapai. Jika menggunakan istilah lain, manusia hidup harus berpengharapan. Apa jadinya jika manusia menjalani hidup tanpa memiliki pengharapan? Ungkapan Jawa untuk melanjutkan urip tanpa kegayuhan luhur tadi adalah bebasan koyo lelawuhan tanpa uyah. Lelawuhan adalah
lauk pauk yang berupa masakan. Apa yang biasanya ada di benak pikiran kita saat perut merasakan lapar dan melihat lauk pauk yang tampilannya begitu menarik? Tentu kita berpikir, wah, mantap dan pasti enak, pasti maknyus. Namun pada saat segera mengambil dan merasakannya, justru kita akan kembali meletakkan masakan itu, bahkan mengeluarkan apa yang sudah ada di dalam mulut kita, gegara, tidak ada rasa garam alias hambar. Yang muncul kemudian adalah kekecewaan, nafsu makan menjadi hilang, dan lain sebagainya. Anggota keluarga Allah, manusia hidup memang harus berpengharapan agar hidup tidak hambar, agar hidup tidak tanpa rasa. Namun yang harus disadari adalah pengharapan itu belum tentu bisa tergapai dengan sendirinya. Seperti realita hidup yang sering kali terjadi, bahwa tidak semua pribadi, tidak semua manusia pada waktunya menjalani hidup sesuai dengan apa yang dicita-citakan ataupun apa yang diharapkan selama ini. Namun apakah memang manusia tidak bisa memastikan untuk menggayuh atau menggapai apa yang diharapkan tadi? Jawabannya adalah memang manusia tidak punya kuasa. Manusia tidak punya kemampuan untuk bisa menentukan bahwa aku pasti menggayuh, aku pasti menggapai, ataupun aku tidak bakal bisa menggapai. Manusia tidak bisa menentukan dengan kemampuannya sendiri. Bahkan kalaupun kebetulan manusia bisa menggayuh, bisa menggapai apa yang diharapkan, itu pun biasanya tidak langgeng. Pada saatnya apa yang sudah ginayuh, apa yang sudah tergapai pun akan hilang lenyap. Pergumulan kita adalah, apakah ada kegayuhan yang langgeng abadi? Apakah ada kegayuhan luhur yang sejati yang kekal sifatnya? Rasul Paulus memberikan pengajaran bahwa dalam keyakinan Kristen ada kegayuhan luhur sejati yang bersifat langgeng, abadi, kekal. Pengajaran Rasul Paulus yang demikian hari ini kita terima lewat bacaan kitab suci yang kedua. Mari terlebih dahulu bersama-sama membaca, mendengarkan, memperhatikan, dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai pasal yang kelima ayat yang kelima memberikan kesaksian demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian surat 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 ayat 5. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, Anggota keluarga Allah, sebelum kita belajar perihal gayuh, kegayuhan luhur sejati yang bersifat kekal langgeng abadi, ada baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu mengapa kegayuhan luhur yang kebetulan bisa digapai oleh manusia secara umum tadi kok tidak bersifat langgeng, tidak kekal adanya. Rasul Paulus menyatakan pada bacaan kita tadi pasal yang keempat ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dari pernyataan Rasul Paulus yang demikian, kita belajar dan disadarkan bahwa segala sesuatu yang lahiriah, yang bendawi, yang jasmaniah di dunia ini tidak langgeng. Bahkan dikatakan semakin merosot. Bukankah memang kita harus mengakui bahwa yang namanya manusia ini memiliki unsur lahiriah, badani, bendawi, jasmani, tetapi juga memiliki unsur batiniah, rohani. Hal-hal yang lahiriah, yang bendawi, yang jasmaniah itu keadaannya tidak langgeng, tidak kekal, tidak abadi. Dan Rasul Paulus menyebutnya dengan semakin merosot.
Sedangkan yang batiniah, yang rohani, disebut oleh Rasul Paulus bisa diperbaharui dari sehari ke sehari. Pada ayat 18, Rasul Paulus memberikan pernyataan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hal yang lahiriah, yang jasmaniah adalah hal yang kelihatan, yang hanya sementara adanya. Sedangkan hal yang batiniah, yang rohaniah adalah hal yang tidak kelihatan dan bersifat kekal. Anggota keluarga Allah, suatu istilah yang menarik digunakan oleh Rasul Paulus dalam membandingkan antara hal yang lahiriah, jasmaniah tadi dengan hal yang batiniah atau rohaniah. Yang pertama, kata merosot bagi yang lahiriah atau jasmaniah berpengertian semakin menurun dan pada saatnya akan hilang lenyap. Merosot itu pengertiannya semakin menurun, turun ke bawah, dan pada saatnya akan sampai pada titik hilang lenyap. Bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti merosot adalah meluncur turun ke bawah, atau dengan kata lain turunnya sangat cepat. Mengalami perubahan yang semakin menurun, atau dalam pengertian kondisinya semakin jelek, semakin tidak baik dengan sangat cepat. Itu merosot. Apa yang menyebabkan hal-hal lahiriah atau jasmaniah itu meluncur turun sangat cepat dalam kondisinya? Menurut saya penyebabnya adalah dosa. Mungkin jikalau manusia tidak jatuh dalam dosa, memang lahiriah jasmaniah manusia yang hanya terbuat dari debu tanah memang mengalami keterbatasan. Namun sangat dimungkinkan penurunannya di dalam keterbatasannya tidak sangat drastis atau sangat cepat mengalami penurunan. Dan karena pengaruh dosalah yang menjadikan hal-hal lahiriah, jasmaniah merosot, yang berpengertian meluncur turun ke bawah sangat cepat, kondisinya menjadi semakin tidak baik, semakin jelek. Hal yang kondisinya semakin merosot ini pada saatnya akan dibongkar, yang berarti akan dihilangkan. Rasul Paulus menggunakan istilah bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, itu yang digunakan oleh Rasul Paulus. Anggota keluarga Allah, pada sisi lain Rasul Paulus menggunakan istilah diperbaharui dari sehari ke sehari, atau diperbaharui setiap hari bagi hal yang batiniah atau rohaniah. Hal yang demikian mengandung pengertian bahwa hal yang batiniah, yang rohaniah tidak bisa hilang lenyap, dan kondisinya bisa ditingkatkan menjadi semakin baik. Loh, bukankah dalam keyakinan Kristen diajarkan bahwa besok bumi ini juga akan dilenyapkan? Bagaimana jika suatu saat bumi ini sudah dilenyapkan? Di manakah letak yang batiniah atau yang rohaniah yang bersifat kekal itu berada?
Rasul Paulus memberikan penjelasannya di dalam pernyataan ayat pertama pasal yang kelima, ayat pertama B bagian bacaan kita. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Hal yang demikian berpengertian bahwa segala sesuatu yang batiniah, segala sesuatu yang rohaniah, yang bersifat kekal itu juga berhubungan dan hanya berhubungan dengan yang bersifat kekal, yaitu Allah sendiri yang memiliki kekekalan. Anggota keluarga Allah, bukankah setiap manusia di dunia ini berpengharapan akan hal-hal yang batiniah, yang rohaniah, yang bersifat kekal itu? Bukankah memang setiap manusia memiliki pengharapan untuk bisa bersatu dengan Allah yang sang kekal itu? Tempat yang bersifat kekal, tempat bersatunya dari hal-hal batiniah, rohaniah manusia dengan Allah disebut dengan surga. Bukankah karena kondisi hal-hal lahiriah, hal-hal jasmaniah itu selalu mendatangkan penderitaan? Bukankah dalam penderitaan dunia yang tidak kekal itu membuat manusia kemudian mengeluh? Bukankah selama manusia hidup di dunia yang tidak kekal, yang hanya sementara, mengeluh karena mengalami tekanan berat? Bukankah karena kondisi penderitaan tekanan berat itu yang kemudian menjadikan manusia sebenarnya tidak kerasan berada di dunia tempat sementara ini, tempat hal-hal yang lahiriah, yang jasmaniah, yang kelihatan dan sementara itu tadi, kemudian merindukan kediaman kekal di surga? Anggota keluarga Allah, kerinduan akan kediaman kekal surgawi itulah yang kemudian bernama kegayuhan luhur sejati. Manusia memiliki pengharapan sejati, yaitu menggapai tempat kediaman kekal surgawi, tempat hal-hal batiniah, rohaniah bersekutu dengan Allah yang adalah sang kekal sejati. Pergumulannya adalah apakah manusia mampu atau bisa gayuh kegayuhan luhur sejati itu? Apakah manusia mempunyai kemampuan untuk menggapai kegayuhan luhur sejati, yaitu tempat kediaman kekal surgawi itu? Secara manusiawi, dengan usaha manusiawi, memang tidak mungkin manusia bisa nggayuh kegayuhan luhur sejati itu. Seperti penjelasan pada ungkapan Jawa, urip tanpa kegayuhan luhur bebasan, lelawuhan tanpa uyah tadi. Manusia yang memiliki kegayuhan luhur saja di dalam kehidupan dunia tidak pernah bisa memastikan pencapaiannya, apalagi terkait dengan kegayuhan luhur sejati. Mungkinkah manusia bisa menggapainya? Tidak mungkin jawabnya. Manusia tidak akan pernah bisa menggapainya, namun Allah lah yang
memberikan dan yang akan menjadikan manusia bisa menggapai kegayuhan luhur sejati, tempat kediaman kekal surgawi tadi. Pada ayat kelima bacaan kita, Rasul Paulus menyatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Rasul Paulus memberikan penjelasan bahwa Allah sebenarnya telah menyediakan kegayuhan luhur sejati tadi, dan Allah sendiri yang juga telah mempersiapkan manusia untuk bisa menggapai kegayuhan luhur sejati itu. Bukan hanya manusia dipersiapkan dan kemudian dibiarkan bekerja dengan usaha kemampuan manusia sendiri. Manusia hanya akan menggapai apa yang disediakan Allah. Manusia hanya akan menggapai kegayuhan luhur sejati, tempat kediaman surgawi yang kekal tadi, ketika manusia hidup dengan jaminan Roh Kudus. Mengapa? Mengandalkan kemampuan manusiawi yang hanya sementara dan selalu merosot keadaannya sangat tidak mungkin. Mengandalkan hal-hal lain di dunia ini yang lahiriah, yang kelihatan dan sementara juga sangat tidak mungkin. Untuk itulah satu-satunya cara adalah Allah memberikan jaminan berupa Roh Kudus. Rasul Paulus menyatakan dalam bagian ayat kelima tadi, untuk hal itu Allah mengaruniakan roh sebagai jaminan agar kita bisa menggapai kegayuhan luhur sejati tersebut. Anggota keluarga Allah, kita sering mendengar istilah jaminan sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima atau sebagai agunan. Dalam hal ini, jaminanlah yang biasanya digunakan untuk menentukan besaran pinjaman yang bisa diperoleh. Bahkan bukan hanya itu, jaminan itulah yang menjadikan manusia bisa memperoleh pinjaman. Jika tanpa pinjaman, seseorang tidak mungkin bisa mengajukan dan tidak mungkin bisa memperoleh pinjaman itu dalam hal utang piutang. Roh Kudus sebagai jaminan berarti Roh Kuduslah yang menentukan kita untuk bisa menggapai kegayuhan luhur sejati berupa tempat kediaman kekal, tempat hal-hal yang batiniah, yang rohaniah, hidup bersama dengan Allah sang kekal sejati tadi. Hanya saja dalam hal hutang piutang seringkali terjadi seseorang yang tidak tertib, tidak rajin memberikan angsuran, jaminan tadi bisa hilang. Demikian juga di dalam kehidupan iman kita saat Roh Kudus menjadi jaminan. Bukan berarti saat itu juga kita sudah menggapai kegayuhan luhur sejati, belum. Dalam hal ini orang percaya anggota keluarga Allah masih mempunyai tugas, masih mempunyai tanggung jawab. Apa tugas dan tanggung jawabnya? Tugas dan tanggung jawabnya adalah setia, taat pada bimbingan, arahan, dan petunjuk dari Sang Roh, yaitu Allah sendiri. Kalau dalam jaminan utang piutang tadi harus setia memberikan angsuran, kalau tidak jaminannya bisa hilang. Di dalam keyakinan iman kita, kita memiliki jaminan Roh Kudus. Dan kita harus setia taat pada bimbingan, arahan, dan petunjuknya. Saat kita tidak setia, saat kita tidak taat pada Sang Roh, itu berarti
kita bisa kehilangan Roh Kudus. Saat kita kehilangan Roh Kudus, berarti hilang juga harapan kita menggapai kegayuhan luhur sejati yang telah disediakan oleh Allah tadi. Sebagai orang percaya, sebagai anggota keluarga Allah, semestinya kita bisa gayuh kegayuhan luhur sejati yang disediakan Allah, karena kita sudah diberi jaminan Roh Kudus. Tugas kita tinggal taat mengikuti arahan, bimbingan, petunjuk Roh Kudus, dan kita dimampukan untuk segalanya oleh Roh Kudus sendiri juga. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kita bersama berdoa. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang telah melayakkan kami untuk memiliki kegayuhan luhur sejati, tempat kediaman surgawi bersama Allah, dan Engkau memberikan jaminan Roh Kudus agar kami bisa menggapainya. Tolong kami, layakkan kami untuk bisa taat dan setia pada arahan bimbingan petunjuk yang diberikan oleh Sang Roh. Hidup seutuhnya bersama-sama dengan segala komponen bangsa negara, kami mohon kuasa Tuhan yang terjadi. Ampuni dosa kesalahan kami, memohonkan ampun dosa kesalahan semua komponen bangsa dan negara ini, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari melanjutkan kehidupan dengan tetap sadar kita hidup di dunia memiliki kegayuhan luhur sejati, bahkan kita akan dimampukan menggapainya, gayuh kegayuhan luhur sejati, karena Roh Kudus disediakan menjadi jaminan bagi kita. Kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah melingkupi, melayakkan setiap anggota keluarga Allah melakukan sabda suci hari ini. Amin. Kekasihmu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita.